Tak konsisten, MU cuma bisa main imbang. Bres Luis Diaz bawa The Reds menang 3-0. The Blues gasak The Hammers. Los Blancos pesta gol. Di Rotten belum terbendung. Yuk langsung saja kita nikmati berita terupdate edisi hari ini, gengs. Check it out. West Ham versus Chelsea, Jackson 2 gol, The Blues gasak The Hammers. Chelsea tampil mantap di kandang West Ham United usai membawa pulang kemenangan 3-0. Ketiga gol Chelsea dicetak oleh Nicholas Jackson di menit keempat. Gol kedua Jackson di menit ke-18. Dan Cole Palmer di menit ke-47. Dengan hasil ini, Chelsea untuk sementara berada di posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan 10 poin, sementara West Ham di posisi ke-14 dengan 4 poin. Tottenham versus Brentford sempat tertinggal, The Lily Whites menang 3-1. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham dikejutkan dengan gol cepat Brentford di menit pertama. Setelahnya, Spurs mampu comeback dengan mencetak 3 gol lewat aksi Dominic Solanke di menit ke-8. Brennan Johnson di menit ke-28. Dan James Maddison di menit ke-85. Hasil ini membuat Tottenham naik ke peringkat ke-10 klasemen Liga Inggris dengan 7 poin dari 5 laga, sementara itu Brentford tertahan di peringkat ke-12 dengan 6 poin. Liverpool versus Bournemouth, Bres Luis Diaz bawa The Reds menang 3-0. Liverpool versus Bournemouth tersaji di Anfield. The Reds berpesta 3-0 di laga tersebut. Ketiga gol Liverpool cetak oleh Luis Diaz di menit ke-26. Gol kedua Diaz 2 menit berselang. Dan Darwin Núñez di menit ke-37. Kemenangan ini membawa Liverpool ke puncak klasemen sementara dengan 12 poin, sementara Bournemouth di urutan ke-13 dengan 5 poin. Crystal Palace versus MU selesai 0-0. Tidak ada pemenang dalam pertandingan Crystal Palace versus Manchester United. Kedua tim harus rela mengantongi masing-masing 1 poin setelah bermain seri tanpa gol. Satu angka tambahan ini menempatkan Crystal Palace di peringkat ke-16 klasemen dengan perolehan 3 poin, sementara MU menduduki posisi ke-11 dengan 7 poin. Hasil lengkap Premier League pekan kelima hari ini. Aston Villa menang 3-1 atas Wolves, Fulham menang 3-1 atas Newcastle United, Southampton bermain imbang 1-1 dengan Ipswich Town, Leicester bermain imbang 1-1 dengan Everton. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Erling Haaland dengan torehan 9 gol. Real Madrid versus Espanyol, Los Blancos pesta 4-1. Bermain di Santiago Bernabeu, El Real mendominasi jalannya laga. Namun mereka kecolongan di menit ke-54 lewat gol bunuh diri Thibaut Courtois. Namun setelahnya El Real mampu bangkit dan mencetak 4 gol lewat aksi Dani Carvajal di menit ke-58. Rodrigo Goes di menit ke-75. Vinicius Junior di menit ke-78. Dan Kylian Mbappe di menit ke-90. Hasil ini membuat Real Madrid mengemas 14 poin dari 6 laga dan sementara bertengger di peringkat kedua klasemen Liga Spanyol. Sementara Espanyol tertahan di peringkat ke-13 dengan 7 poin.
Hasil lengkap La Liga Jornada ke-6 hari ini. Valladolid bermain imbang 0-0 dengan Real Sociedad. Osasuna menang 2-1 atas Las Palmas. Valencia menang 2-0 atas Girona. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Kylian Mbappe dan Lewandowski dengan raihan 4 gol. Juventus versus Napoli berakhir tanpa gol. Tidak ada pemenang saat Juventus bentrok dengan Napoli dalam lanjutan Liga Italia. Kedua tim bermain imbang tanpa gol, dan hasil ini pun membuat Juventus menduduki posisi keempat klasemen Liga Italia dengan 9 poin, sementara Napoli tepat di atasnya dengan 10 poin. Venezia versus Genoa, CS raih kemenangan perdana di Serie A. Laga Venezia versus Genoa berlangsung di Pierluigi Penzo Stadium. CS tampil sebagai starter di laga tersebut. Tim tuan rumah tampil apik dan berhasil menang 2-0 tanpa balas lewat aksi Gianluca Busio di menit ke-63 dan Joel Ponjanpalo di menit ke-85. Kemenangan ini membawa Venezia naik ke urutan ke-14 klasemen Liga Italia dengan 4 poin. Sementara Genoa tertahan di posisi ke-12 dengan 5 poin. Dan di laga lainnya Lecce bermain imbang 2-2 dengan Parma. Bremen versus Bayern di Rotten belum terbendung pesta gol 5-0. Bayern Munich meneruskan tren kemenangannya di Liga Jerman musim ini melawat ke markas Werder Bremen. Bayern pesta 5 gol tanpa balas lewat aksi Michael Olise di menit ke-23. Jamal Musiala di menit ke-32. Harry Kane di menit ke-57. Gol kedua Olise di menit ke-60. Dan Serge Gnabry di menit ke-65. Dengan kemenangan ini, di Rotten masih 100% dari 4 pertandingan liga pertamanya, sementara Werder Bremen menempati posisi ke-10 dengan perolehan 5 poin. Hasil lengkap Bundesliga pekan keempat hari ini. Bochum bermain imbang 2-2 dengan Holstein Kiel. Heidenheim kalah 0-3 dari Freiburg. Union Berlin menang 2-1 atas Hoffenheim. Eintracht Frankfurt menang 2-0 atas Mönchengladbach. Dan daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Harry Kane dengan raihan 5 gol. New York City versus Inter Miami masih main penuh, duel imbang 1-1. Laga New York City versus Inter Miami digelar di Yankee Stadium. Miami unggul lebih dulu lewat aksi Campana di menit ke-75. Tuan rumah mampu mencetak gol penyeimbang di penghujung laga lewat aksi Jamsan. Laga tuntas 1-1, hasil ini pun tak mengubah posisi Inter Miami di puncak klasemen wilayah timur MLS dengan 64 poin, sementara New York City di urutan ke-7 dengan 41 poin. Chelsea hat-trick kemenangan tandang, Enzo Maresca ulangi catatan Guardiola. Chelsea meraih hasil positif pada pekan ke-6 Liga Inggris. Bertandang ke markas West Ham United, The Blues menang telak 3-0. Torehan tersebut membuat pelatih Chelsea Enzo Maresca mengulangi catatan milik peramu taktik Manchester City Pep Guardiola. Dikutip dari Scoka, Maresca menjadi pelatih pertama yang memenangi 3 laga tandang pertamanya di Liga Inggris sejak Pep Guardiola bersama Manchester City pada 2016 atau 8 tahun lalu. Selepas pertandingan tersebut, Maresca mengaku belum puas dengan performa timnya meskipun meraih kemenangan. Nicholas Jackson tampil bersinar. Nicholas Jackson terpilih menjadi Man of the Match pertandingan West Ham versus Chelsea versi Premier League. Bomber asal Senegal itu kembali unjuk gigi di laga ini.
Nicholas Jackson menjadi bintang utama berkat 2 golnya dan 1 assist yang membawa The Blues menang 3-0. Sepanjang pertandingan, Jackson tercatat melepas 2 tembakan tepat sasaran. Ia juga menciptakan 1 peluang emas dan 2 operan kunci. Berkat penampilan apiknya, Jackson terpilih menjadi pemain terbaik dalam laga ini. Ia mendapat 55,2% suara. Postecoglou tegaskan butuh perjuangan untuk bawa Tottenham sukses. Tottenham Hotspur mengemas 3 poin di pekan kelima Liga Inggris 2024-2025. The Lily Whites menang 3-1 atas Brentford. Setelah pertandingan, Ange Postecoglou mengklaim bahwa akan membutuhkan waktu untuk meraih kesuksesan di Tottenham, namun ia yakin bisa membalikan start sulit yang sedang dialami oleh klub London Utara tersebut. Anda harus menerima kesulitan ini. Anda tidak bisa sukses dengan segala sesuatunya berjalan dengan sempurna. Ada masanya saat Anda harus menyingsingkan lengan baju dan melangkah, ujar sang manajer. Buka-bukaan Arne Slot mengapa sering cadangkan Darwin Núñez. Manajer Liverpool Arne Slot akhirnya buka suara mengapa ia kerap mencadangkan Darwin Núñez di timnya. Ia mengaku bahwa Núñez bukan pilihan utamanya saat ini dan sang striker kalah saing dari Diogo Jota. Slot sendiri meminta Núñez untuk tidak berkecil hati karena ia akan segera diberi kesempatan. Dan pada laga tadi malam, Núñez menjadi starter saat Liverpool melawan Bournemouth. Kesempatan ini tidak disia-siakan Núñez karena dirinya berhasil mencetak 1 gol pada laga tersebut. Unai Emery, Ezri Konsa berpotensi jadi bek kanan kelas atas. Manajer Aston Villa Unai Emery mengungkapkan keyakinannya bahwa Ezri Konsa dapat mengikuti tren pemain bertahan yang beralih menjadi bek kanan. Ezri Konsa yang merupakan seorang bek tengah telah menunjukkan kemampuannya beroperasi sebagai bek kanan. Terbaru dirinya berhasil mencetak 1 gol saat Aston Villa menang 3-1 atas Wolves di kandang. Emery telah banyak berdiskusi dengan Konsa mengenai kemungkinan bermain sebagai bek kanan dalam pertandingan berikutnya. Kalau Inter kalahkan Milan di derby, Simone Inzaghi akan catatkan rekor baru. Inter Milan akan menghadapi rival sekotanya AC Milan dalam lanjutan Serie A musim ini. Jika Nerazzurri berhasil mengalahkan Rossoneri, Simone Inzaghi bakal memecahkan rekor baru. Simone Inzaghi punya rekor yang cukup bagus dalam derby della Madonnina. Ia berhasil membawa Nerazzurri memenangkan 6 pertemuan terakhir melawan AC Milan. Sebelumnya belum pernah ada pelatih yang memenangkan 7 derby della Madonnina secara beruntun. Inzaghi bisa menorehkan rekor baru apabila berhasil mengalahkan Rossoneri pada akhir pekan ini. Pelatih pilihan Zlatan Ibrahimovic untuk AC Milan. Partai derby versus Inter Milan akhir pekan ini bisa jadi penghakiman untuk pelatih AC Milan Paulo Fonseca. Zlatan Ibrahimovic sudah memiliki kandidat favorit sendiri. Seandainya AC Milan jadi memecat Paulo Fonseca awal pekan depan. Dia adalah Igor Tudor, pelatih lain jebolan Serie A yang masih menganggur. Kemunculan nama Tudor tidak pelak menimbulkan pro dan kontra. Kendati dianggap sebagai pelatih yang punya potensi, dia tidak memiliki kaliber tinggi jika Milan benar-benar ingin mengejar prestasi dalam waktu dekat. Cedera berdatangan, Hansi Flick tetap bawa tuntutan sama di Barcelona. Pelatih Barcelona Hansi Flick tetap membawa tuntutan yang sama meski cedera di klubnya mulai berdatangan. Kondisi ini diperparah dengan jadwal pertandingan Barcelona yang semakin padat. Flick pun mulai kesulitan menjaga konsistensi hasil maksimal seperti 5 laga awal. Meski begitu, Flick menginginkan para pemainnya tidak terlalu fokus dengan badai cedera yang kini ada. Flick akan menggunakan situasi ini untuk memulai taktik dalam rotasi pemainnya di Barcelona.
Modal sehari kerja bersama Ronaldo, Pioli berani sindir Messi. Pelatih Al Nassr Stefano Pioli berani menyindir Lionel Messi hanya dengan modal kerja sama sehari bersama Cristiano Ronaldo. Ronaldo memudahkan debut Stefano Pioli sebagai pelatih Al Nassr. Mega bintang asal Portugal tersebut juga mampu menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan 3-0 timnya atas Al Ettifaq. Tidak heran jika pelatih asal Italia tersebut langsung memuji sang mega bintang setinggi langit. Saya merasa bahwa Ronaldo jauh lebih superior dari Lionel Messi yang mencetak lebih banyak gol dari jumlah laga yang dilakoni, kata Pioli. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!